Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi permintaan uang dari teori kuantitas, teori klasik, dan teori Friedman. Saya sendiri, Nurul Soimah, akan mempresentasikan atau menjelaskan teori kuantitas, yaitu teori klasik. Teori kuantitas ini menyatakan bahwa perubahan nilai mata uang atau tingkat harga itu merupakan akibat dari jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, sedangkan menurut pelaku ekonom klasik, fungsi uang itu sebagai alat tukar menukar, sehingga jumlah uang yang diminta berbanding lurus antara output dan pendapatan nasional. Ketika masyarakat ini menginginkan uang dengan berjumlah banyak atau bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, itu mengakibatkan nilai mata uang itu menjadi menurun. Nah, sedangkan menurunnya nilai mata uang itu akan mengakibatkan tingkat harga itu naik atau yang bisa disebut dengan inflasi. Dalam teori ini ada persamaan, yaitu M kali V sama dengan P kali Y. Apabila jumlah uang beredar itu semakin banyak atau M-nya itu naik, maka P kali Y-nya itu juga ikut sama dengan seperti M-nya, karena juga harus beriringan. Nah, dengan hal ini, apabila masyarakat itu transaksinya menggunakan kartu kredit atau debit, nah itu bisa menjadi pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka M-nya itu turun. Yang bisa dikatakan persamaannya yaitu M kali Y bagi M. Kemudian ada pelaku ekonomi yaitu Irving Fisher beralasan bahwa pendapatan dilakukan oleh institusi dalam perekonomian yang mempengaruhi cara individu melakukan transaksinya. Ketika pelaku individu itu transaksinya banyak atau cepat, maka perputaran itu juga akan mengikuti dengan cepat gitu. Terus sebaliknya, kalau masyarakat itu menggunakan transaksi uang tunai atau uang real, nah itu akan mengakibatkan atau mempengaruhi jumlah uang yang beredar banyak atau M-nya itu akan naik gitu. Nah, Fraser ini, ekonom klasik Fraser, itu berpendapat bahwa bentuk institut dan teknologi kecepatan itu akan menurun karena tadi ya masyarakat itu menggunakan transaksinya itu menggunakan uang tunai atau uang real. Terus dalam Fisher ini ada persamaan, yaitu M kali V sama dengan P kali T. Tadi kan P kali Y, kalau sekarang P kali T. T itu apa? T adalah total jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, yang terutama itu masyarakat. Nah, Fisher ini berpikiran bahwa upah yang sangat fleksibel sehingga meyakini bahwa tingkat output agregat Y yang dihasilkan dalam perekonomian selama kondisi normal akan tetap pada tingkat pengerjaan penuh atau full employment. Nah, dalam hal ini para ekonom klasik berasumsi bahwa pergerakan tingkat harga semata-mata merupakan akibat dari perubahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga pelaku ekonom ini termasuknya yaitu Fisher menyimpulkan bahwa meyakini bahwa orang yang memegang uang hanya bentuk untuk melakukan transaksi dan tidak mempunyai kebebasan bertindak dalam jumlah uang yang dipegang tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu tentang teori Keynes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan
melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai teori permintaan uang klasik, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori permintaan uang dari Keynes. Yang perlu kita ketahui, apa sih teori permintaan uang Keynes? Permintaan uang Keynes memiliki arti yaitu adalah pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang yang di sini disimbolkan dengan MD atau money demand dengan penawaran uang atau money supply. Begitu. MD sendiri adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Kemudian MS atau money supply adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu meliputi uang giral dan uang kartal. Yang kedua, di sini ada teori keuangan yang dikemukakan oleh Keynes. Pada umumnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta menggunakan uang, dan yang kedua adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, dan yang terakhir adalah efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Terkait tujuan untuk meminta memegang uang itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua ada motif berjaga-jaga atau precautionary motif, dan yang terakhir ada motif spekulasi atau speculation motif. Begitu. Motif transaksi atau transaction motif itu timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Begitu. Sedangkan motif berjaga-jaga atau precautionary motif itu adalah selain untuk membiayai transaksi, uang diminta oleh masyarakat untuk diperlukan di masa yang akan mendatang yang sifatnya berjaga-jaga. Begitu. Dan yang ketiga itu ada motif spekulasi atau speculation motif. Itu pada suatu sistem ekonomi modern di mana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham, atau instrumen lainnya. Begitu. Yang selanjutnya adalah tingkat bunga. Apa sih itu tingkat bunga? Tingkat bunga itu merupakan penghubung utama antara pasar uang dengan pasar barang, sebab tingkat bunga menentukan berapa pengeluaran investasi yang direncanakan oleh investor, dan selanjutnya pengeluaran investasi ini menentukan tingkat permintaan agregat atau permintaan secara keseluruhan. Begitu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai teori permintaan Friedman.